Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian survei cross-seksional. Jadi, apa sih survei cross-seksional itu? Survei cross-seksional adalah jenis penelitian survei yang dimana data dikumpulkan dari sekelompok responden pada satu titik tertentu atau pada satu titik waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik, opini, atau perilaku populasi yang diteliti pada saat itu. Untuk yang selanjutnya yaitu poin-poin penting mengenai survei cross-seksional. Untuk yang pertama, satu waktu pengumpulan data, di mana data hanya dikumpulkan satu kali dari setiap responden dan tidak ada tindak lanjut atau pengumpulan data berulang. Yang kedua, yaitu menganalisis perbedaan kelompok, di mana survei cross-seksional sering digunakan untuk membandingkan perbedaan antara berbagai kelompok dalam populasi, misalnya perbedaan opini antara kelompok usia yang berbeda. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi prevalensi. Itu maksudnya survei ini berguna untuk mengetahui prevalensi atau proporsi suatu karakteristik atau kejadian dalam populasi tersebut pada waktu tertentu. Di dalam penelitian survei cross-seksional ini penting untuk diingat bahwa survei cross-seksional tidak dapat menunjukkan sebab, akibat, atau perubahan dari waktu ke waktu. Lah, kenapa? Karena data ini hanya dikumpulkan pada satu titik waktu, artinya survei ini hanya memberikan gambaran tentang kondisi pada saat itu. Untuk poin yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian survei cross-seksional. Di dalam langkah-langkah ini, survei cross-seksional melibatkan serangkaian langkah-langkah yang struktur dimulai dengan tahap perencanaan. Pada tahap ini, langkah awalnya adalah menentukan tujuan penelitian yang jelas, mengidentifikasi pertanyaan yang ingin dijawab, dan populasi target yang akan dipelajari. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi populasi target dan menentukan sampel yang terrepresentatif, di mana di dalam mengidentifikasi populasi target dan menentukan sampel ini termasuk untuk menghitung ukuran sampel yang akan memadai dan memilih teknik sampling yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan instrumen survei, biasanya berupa kuesioner yang akan diisi pertanyaan yang jelas, tidak bias, dan struktur dengan baik, serta melalui uji coba dan revisi. Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti juga perlu untuk merencanakan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang efektif dan efisien, serta melatih pengumpulan data jika diperlukan. Untuk yang selanjutnya, kita memasuki ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini melibatkan pengumpulan data dari responden yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Setelah data sampel terkumpul, langkah selanjutnya adalah tahap analisis dan pelaporan, yaitu memasukkan dan membersihkan data, di mana untuk memastikan kualitas sebelum dianalisis menggunakan teknik statistik yang relevan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini. Dan kemudian hasil analisis tersebut diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang bermakna dan disajikan dalam bentuk laporan survei yang komprehensif, mencakup semua aspek dari penelitian ini, dari perencanaan hingga temuan. Terkait hasil survei itu dapat disebarkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan jika diperlukan. Untuk yang terakhir yaitu contoh penelitian survei cross-seksional. Sebuah contoh penelitian survei cross-seksional dalam konteks kuantitatif, bimbingan dan konseling Islam adalah sebuah studi yang bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara persepsi siswa SMA di kota X terhadap dukungan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling dengan tingkat stres akademik yang mereka alami pada semester ganjil tahun ajaran 2025 atau 2026. Di dalam contoh ini,
Penelitian ini akan mengumpulkan data dari sampel siswa SMA terpilih melalui pengisian kuesioner yang mengukur persepsi mereka tentang dukungan guru BK. Ini mencangkup aspek akademik, pribadi, sosial, dan karir, serta tingkat stres akademik yang mereka rasakan terkait dengan tuntutan sekolah. Dan di dalam contoh ini, pengumpulan data akan dilakukan pada satu waktu tertentu untuk mendapatkan kondisi pada saat itu.